cerita ya Bu ya. Cerita tentang apa nih? Keluhan juga. Ini ya tentang ada teman, cuman saya itu udah capek dijanji-janjiin gitu Bu, dan saya nggak mau nantinya itu nama saya itu jadi jelek gitu loh. Jadi gini Bu. Sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Kenapa sayang? Ya, ini Bu, karena saya itu juga udah capek gitu ya, bantuin anak-anaknya, saya real bantuin ya. Jadi seperti ini kan Ibu udah tahu ceritanya, emas-emas yang dari Indonesia itu banyak sekali yang ketipu job ini itu dari PT Indonesia ya, kita nggak tahu. Dan di situ juga, waktu itu emang saya benar-benar ada teman cowok kayak gitu emang kerja, dia dulunya juga ketipu job kayak gitu, tapi dia kerja lah. Kebetulan itu saya cuma kelasnya tuh kayak ada seseorang bos orang yang di Hongkong sini emang benar-benar baik, dia itu bantuin masnya itu gitu loh, karena mas bapak itu dulu ya pernah kerja sama saya juga, kerja bareng-bareng gitu. Waktu itu saya pernah waktu tunggu visa itu part time cuci piring waktu itu, benar-benar waktu tunggu visa ya Bu ya. Terus dia bilang, oh saya cerita lah, ada teman Indonesia tuh ketipu job gini. Akhirnya dia bilang, sekarang anaknya posisinya di mana? Waktu itu saya nemuin satu anak itu di Yunlong Bu. Itu sekitaran 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu itu, waktu saya masih tunggu visa. Nah, setelah itu dia dikerjakan sama bapak yang itu tadi Asuk itu. Diajakin ke sana kayak pembuangan sampah itu. Alhamdulillah dia juga udah ada gaji $15,000, itu real, benar-benar. Nah, dari situ juga saya udah sekitaran 2-3 anak yang benar-benar dulunya kesusahan di Hongkong, saya ketemu di B2 Sansipo juga seperti itu Bu. Posisi saya juga masih mau beli makanan di toko Indonesia. Saya di sana ketemu anak yang benar-benar nggak ada uang, satu harinya itu cuma makan roti tok Bu, bener itu. Terus saya tanya, itu sampean kok bisa Pak sampai Hongkong? Dia cerita ada juga yang nggak tahu lah, intinya dia dulunya mau kerja kemana akhirnya nggak bisa, terus akhirnya masuk ke Hongkong kayak gitu intinya. Dan saya nggak tahu itu dari mana PT-nya. Nah saya itu kan cuma sekedar membantu. Nah terus ada lagi nih, saya kenal dari teman karena dulunya itu di kosan kita sama-sama tunggu visa. Waktu itu dia mau ganti majikan, terus dia tanya, Kak, kamu ada teman yang dari Indonesia mau proses ke Hongkong kah? Nanti di sini proses resmi. Yaudah saya cuma bantuin masalah pembayaran. Iya saya yang mintain pembayaran kan waktu itu, tapi diproses katanya. Nah kebetulan si anaknya itu juga belum terbang ke sini. Saya tanyain lagi. Nah karena kejadian di sini tuh jujur Bu, ini beneran ya real, jujur. Saya udah sering bantuin emas-emasnya yang nyampe Hongkong nggak ada kerjaan ataupun apa. Ini saya belak-belakan Bu, karena saya berani seperti ini. Mesti saya terus terang aja kayak dikambing hitamkan, saya nggak suka. Dan di situ juga seperti ini. Mereka kerja kalau pas bareng sama saya itu setaunya ya di pembuangan sampah ataupun di apa itu biasanya memang langsung kerja. Itu pun baru beberapa anak yang benar-benar di sini tadinya itu nggak ada kerjaan loh Bu ya. Saya menemukan dia udah posisi di sini. Nah terus saya dapat kabar lagi kok, kayaknya saya juga dipermainkan. Padahal saya juga jualan Bu. Saya tuh misal memang orang-orang di Hongkong itu kan Ibu tahu sendiri, kita itu job di Hongkong itu sangat susah. Misal ada butuh cowok pun kelasnya mesti overstay kan Bu, Ibu tahu ya, nggak ada yang resmi itu jualan banget di tangan dia resmi. Nah kayak gitu kadang sakit hati saya itu kayak gini Bu. Tiba-tiba ada yang misalnya pernah kenal saya, terus saya bantuin dia, yaudah ada temennya sampean yang emang bener-bener kesusahan Bu, saya bisa bantuin, masukin ke sana gitu ya. Mungkin dia ngasih uang capek Bu, nggak setara sama uang yang dari Indonesia ke sini. Dari situ kayak saya tuh emang sakit hati, kayak dikambing hitamkan. Dan yang seperti itu, anak-anak yang udah bener-bener kajiannya di sini, alhamdulillah banyak kok Bu yang kenal sama saya. Ada yang tahu gitu loh, maksudnya yang kesusahan itu sekitaran 4 anak Pak Bu yang tak bantuin.
Tapi kenapa balasannya kok kadang-kadang itu saya nggak pernah minta nge-share job, ini ada job, ini ada job kayak gitulah. Kalau nggak real, butuhnya tuh hari ini memang benar-benar ada orang kesusahan, just besok tak tanya nih ke bosku kayak gitu. Toh ya emang jalurnya overstay karena dari Indonesia ke sini kan ketemunya cuma di sini toh Bu, banyak-banyak mereka udah overstay gitu loh. Terus saya minta perlindungannya itu gimana gitu loh Bu. Maksudnya perlindungan gimana nih? Kok bingung saya. Artinya adalah sampean nih sudah tahu ilegal dan sampean menyalurkan orang-orang ini menjadi lebih ilegal lagi, bener nggak sih? Enggak, karena katanya mereka itu di sini kesusahan, nggak ada kerjaan buat makan, jadi dia itu butuh kerjaan itu gitu loh Bu. Ngerti, tapi kan sampean tahu nggak kalau itu ilegal? Tahu, soalnya kalau yang anak-anak udah tempat saya itu, anak-anak yang kemarin kesusahan bener-bener tak bilangin, sampean masuk aja, aku Bu nyerahin diri aja, dia nggak mau karena pulang ke Indonesia katanya malu kayak gitu katanya, posisinya katanya malu karena udah habis uang banyak kayak gitu loh Bu. Dan saya mulai sekarang makanya saya udah nggak mau bantuin orang, terus karena saya tuh takut gitu loh, takutnya apa, aku cuma ketemuin dari sini, cuma bantuin pas posisi emang dia bener-bener foto, suruh pulang juga nggak mau, kan saya bingung. Makanya ini Bu, kalau ada orang lagi yang ngecat saya seperti itu, maksudnya minta bantuan, saya harus bagaimana Ibu, kayak gitu aja. Oke. Tapi sampean bukan penyalur yang dari Indonesia kan? Bukan sampean nyari orang yang ada di Indonesia? Bukan, Oke. demi Allah. Soalnya sekarang ini lagi marak-maraknya seperti itu, orang yang namanya Yanti lah, Endang lah, siapapun itu namanya. Makanya dikira saya tuh penyalur Bu, waktu ada anak 4 itu yang udah kerja sekarang, terus kemarin itu waktu kerja ke anaknya yang 2 itu masuk kantor polisi, posisi nggak kerja loh ya. Nah sekarang kan udah paper tuh, dia lanjut lagi kerja. Dikiranya itu saya tuh bantuin anak-anak yang ilegal itu. Udah sering kali tak suruh pulang mas-masnya. Nah ini mau ada anak lagi yang katanya daftar pengen ikutan, makanya aku minta solusinya Ibu harus gimana. Saya soalnya udah nggak mau bantuin karena ada yang pengancaman kayak gini, karena saya nggak mau bantuin kemarin itu tak stop, dia bilang kayak gini, kok nggak bisa bantuin anak-anak yang lain, emangnya kamu nggak kasihan sama anak-anak yang ketipu dari Indonesia. Saya bilang karena saya udah tahu seperti ini, dikira nantinya saya yang menyalurkan di sini, padahal demi Allah Bu, karena saya melihat ada kata-kata rombongan Bu Endang dan lain-lain itu, saya nggak mau lagi kayak gitu. Cuma seperti itu Bu. Oke nih, saran saya, jenengan kan di sini nih sebagai pembantu, ya kerjakan pekerjaanmu. Masalah menolong orang kalau bukan porsimu jangan. Karena seperti saya bilang nih, bukan kekuatanmu ojo. Kamu itu adai cepuk, ojo nadai ember. Maka kamu akan tumpah dan kamu dapat resikonya sayang. Menurut pendapat saya nih, ini bukan punyamu. Lepaskan saja. Kalau ada orang mau mengancam kamu, ya nggak masalah. Kasih buktinya, saya bantu untuk mencari orang itu. Kecuali kamu itu yang penada loh Dok. Kalau kamu penada, saya nggak bisa membantu loh. Kalau kamu penyalur, saya tidak bisa membantu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya Bu, saya takutnya dikira penyalur dari Indonesia karena banyak yang dikira di sini. Apalagi saya bantuin yang anak 4 itu udah benar-benar kerja. Jadi di situ tuh banyak anak yang berlomba-lomba, masa nyari ke saya. Saya bilang stop, maaf. Sekarang aku nggak bisa bantuin siapa-siapa. Kedepannya ya yang tak bantuin orangnya pas. Kalau lain kali udah nggak pas, aku yang salah, aku yang besar hukumannya, tak gituin Bu terus. Oke, kamu boleh sebutkan namamu nih, karena kan mereka pasti nyari. Aku dikasih tahu Mbak Yuni ini ada job. Lah namamu siapa nih? Kok sampai kamu ketakutan? Belum bisa Bu, tak kasih namanya, belum bisa dulu, nanti mungkin bukan namamu sendiri, biar kan kamu tanya nih bagaimana caranya agar mereka tidak mencarimu lagi. Kan saya nggak tahu nih, kan kalau di luar sana kan ada orang bilang, oh ini loh nyari ini penyalurnya. Nah, aku kan bisa salah sangka, dan kebetulan kalau nomormu yang dikasihkan, pasti aku akan menyangka bahwa kamu penada. Nanti Ibu kalau masalah nama nanti tak WA ke tempat Ibu aja. Soalnya saya tahu kok anak-anak yang di sini juga ada anak-anak yang dulu pernah mengancam saya juga, itu ada. Kalau misalnya mereka melihat YouTube-nya Ibu itu mesti mereka ada yang
ada yang tahu ke saya. Jadi nanti saya jaga itu. Oke, berarti artinya kamu bukan penada dan bukan penyalur, benar tidak? Iya, tapi saya kok dibawa-bawa kayak gitu, dan nantinya cuma saya pengen negasin, tolong mulai sekarang jangan cari saya kalau misalnya butuh kerjaan. Iya, ngerti gitu cari aja. Saya itu sampean itu siapa, Mbak? Kan orang nih di luar sana kan yang tahu sampean nggak masalah. Yang nggak tahu sampean kan tetap akan nyari sampean, kan dapat info-info di luar sana bahwa sampean itu penada atau penyalur. Bener nggak sih? Iya. Jadi kalau saya bilang nih, saya Yuni, bahwa saya bukan penada dan bukan penyalur. Jika ada orang memakai nama saya, tolong dikonfirmasi. Saya bukan penada dan bukan penyalur. Karena hari Minggu ini cowok yang ada di Hong Kong sini mau datang ke tempat saya, mau mencari data-data siapa aja yang sebenarnya menyalurkan tenaga kerja. Dan saya tidak mau nama sampean di dalamnya. Kalau sampean merasa keberatan ini langsung tak ubah nama saya ya Bu, karena kemarin juga ada yang pakai nama saya, terus dia juga katanya udah nitip uang juga seperti itu ya. Nah iya makanya. Nah ini yang tak hati-hati, karena saya tahu, makanya saya pas lihat ada Bu Endang, padahal saya nggak pernah suruh mereka itu ya Bu ya, terus terang aja karena saya cuma pembantu. Jadi saya itu namanya Eli. Nah itu yang saya dibawa dari situ. Kalau saya gagal ngurusi anak yang katanya mau proses resmi itu iya, tapi kan mbaknya itu tanggung jawab mulangin kayak gitu emang, makanya tak slowly biar uang kembali kayak gitu, emang dulunya jobnya resmi. Kalau ini saya udah capek Bu, karena itu saya kebawa-bawa terus, padahal anak-anak yang masuk ke saya jujur aja yang kesusahan sampai makannya cuma roti dari sini berapa hari, ada yang uang $200 kok dibawa dari nggak tahu sponsor atau apanya itu. Di sini saya ketemu asli di jalan, karena saya tahu setiap adik Mas kawin. Oh, berita Mas, ya dia cerita gini. Akhirnya yaudah saya cuma ibarat kok, kadang tak kasih uang 200 atau berapa. Terus memang pas bosku ada kerjaan, mungkin lain waktu dia bisa ketemu, karena sering-sering kalau aku jalan pas libur atau apa itu kan di Mongkok ataupun di San Siko Bu. Jadi aku sering ketemu mas-mas TKW yang kayak gitu, emang mas TKL. Jadi aku nggak mau atas nama, ada juga yang pakai nama saya masalahnya. Karena yang 4 ini udah berangkat kerja, saya tahu banget. Itu ada yang pakai nama-nama saya. Padahal saya nggak pernah misalnya nge-share job. Gini, gaji sekian. Enggak, kalau dia nggak berhubungan langsung sama saya itu saya nggak pernah. Dan ini yang saya nggak, dalam hati itu nggak terima, kok membawa saya, sedangkan anak-anak yang memang dulunya udah berangkat kerja ya udah, karena aku memang membantu dia udah gitu aja. Terus ada anak yang masuk lagi tuh telepon pas kapan hari itu Bu, sekitaran 4 hari lalu itu. Katanya di Hong Kong itu kesusahan, dia di sini udah 11 hari. Di sini udah 11 hari, dia nggak ada tempat tinggal. Terus saya tanyain, nelpon aja Bu Yuni, saya bilang seperti itu, udah sering kali. Karena saya juga mau ngomong langsung seperti ini, saya takut dikiranya nanti, wah sok-sokan kayak gitu ya dikiranya. Jadi saya cuma bilang, Pak, sampai langsung aja ngabari ke Bu Yuni aja, saya bilang seperti itu. Karena saya udah nggak bisa bantuin, gini, tak ceritain. Kemarin ada anak yang ngancem saya juga nggak kenal. Katanya dia itu benar-benar butuh kerjaan, masa ia nggak bisa bantu gini. Terus dia mengira kalau saya itu bantuin anak-anak itu kayak ada pamrih. Loh, ada pamrih gimana toh? Aku kan ngomong kayak gitu toh Bu. Terus misalnya dia ada uang sampai Bu, uang $1.000 ataupun $2.000. Setahu saya itu ya, dia itu ya berangkat kerja pun masih siap saya anterin. Yang dulu-dulu mas-masnya nggak ada yang masalah, karena dia mikirnya ketimbang dulu dari Indonesia mengeluarkan uang banyak, ternyata di sini nggak ada job. Terus akhirnya ketemu saya itu asli uang capek Bu, karena waktu itu pagi-pagi saya izin libur sama majikan, itu posisi kasih libur itu kan hari biasa tuh saya tak bisa nemuin bapaknya, tak anterin tempat bosnya. Emang yang emasnya itu emang bener-bener ngasih uang terima kasih itu. Nah di sini saya capek Bu, kayak dimanfaatin gitu loh. Misal belum ada job, aku nggak ngomong apa-apa, ada orang tiba-tiba nge-share, dan saya tuh nggak mau ini terjadi lagi ke siapapun, apalagi pakai nama saya. Cuma itu toh Bu. Oke. Jadi biar seperti yang saya tanyakan nih.
saya tanyakan nih, di luar sana banyak orang yang overjob cowok. Mereka pakai namamu, itu yang kamu katakan kan. Kalau boleh tahu, namamu siapa? Kenapa mereka pakai nama? Saya bilang, Mbak Eli, Bu, Eli. Eli, namamu Mbak Eli. Dan kamu yang sering dipakai namamu atau kamu sendiri pernah promosi job cowok? Dulu itu saya pernah karena ngambil yang emasnya 4 ini. Setelah itu sudah, saya tuh nggak banyak ngeser sampai kayak misalnya di sini kan udah banyak mas TKL-nya atau itu ya yang ketipu jam di sini itu loh Bu. Jadi tuh nggak kok setiap hari mereka diambil, enggak gitu loh. Karena juga yang setahu saya bos yang anak-anak yang mau nerima overstay juga tuh jarang yang ngambil. Misalnya 1 bulan paling 1 anak atau 2 anak. Lah ini tiba-tiba kan pernah HP ku hilang Bu, sama jelas itu plus nomor pernah itu ya. Karena nomor WA kalau kontak WA kontak apa itu jenis Bu, KT masih digital itu kan masih aman toh maksudnya. Cuma kan nomor HP saya tuh dulu udah pernah kesebar mana-mana. Gitu nomor buat mungkin siapa apa saya nggak tahu, akhirnya saya konfirmasi lagi ke anak-anak HP yang itu hilang. Nah ini real nomor HP ku sendiri kan, tetap nomor sama karena aku daftar lagi, download lagi nomor HP saya yang karena nomor cardnya itu masih gitu loh. Posisi HP sama kartu kan aku ganti kartu Hongkong waktu itu Bu. Jadi yang kartu lama ini, yang kartu ini asli saya itu masih gitu loh. Pernah buat share kayak gitu yang bikin saya sakit hati. Itu sekitaran 3-4 bulanan yang lalu loh. Karena saya yang bantuin real anak yang udah kerja itu 4. Nah saya nggak mau intinya nantinya itu nambah orang, tapi ada yang nggak pakai nama saya Bu, nggak. Tapi setelah mereka udah nyari job, datanglah ke saya itu, tapi ada yang nggak pakai nama saya, bukan. Oke, gini aja. Intinya adalah di luar sana ada orang pakai namamu, Eli, untuk promosi job cowok. Tapi masalahnya kamu sendiri pernah juga mempromosikan job cowok, benar atau tidak? Pernah, itu sekitaran 4 bulan yang lalu Bu, itu pun anaknya udah kerja semua. Nah habis itu pun udah selesai. Pokoknya waktu itu cuma 3 bulan kok, karena yang sing tak ambil itu bener-bener emas-emas yang udah di sini bener-bener keleleran Bu waktu itu. Nggak ada tempat tinggal, mereka ada yang tidur di area B2 yang tidur di terowongan itu loh Bu, terowongan jalan itu loh. Di situ. Jadi itu yang pernah saya bantuin cuma anak-anak yang di situ Jok, yang di situ. Dan yang selanjutnya itu yang real 2 anak itu yang udah di sini. Pokoknya totalnya 6 anak Bu ya, jujur itu ya. Yang dulunya itu nyariin anak-anak yang cuma di sini toh, karena di sini benar-benar udah kesusahan. Nah waktu itu benar-benar tak bantuin. Cuma ngejob anak 4 itu toh, sisanya itu tidak. Nah yang 2 itu yang terakhir, 2 itu emang benar-benar dia kesusahan. Jadi posisinya itu saya nggak tahu kalau dari Indonesia prospeknya seperti apa. Taunya saya anak-anak yang di sini toh benar-benar waktu itu butuh bantuan. Dan saya juga sama bos yang Pak pernah kerja bareng itu, dia butuh anak 4, ya udah emang saya niatnya cuma bantuin itu anak 4 itu. Dan akhirnya mungkin si mas itu kan ngasih tahu alhamdulillah udah kerja di sini ya. Ada yang 3 itu udah jadi paper Bu, terus terang sekarang. Nah tapi kan tapi paper kan juga salah untuk bekerja Mbak, benar iya saya pokoknya yang udah paper itu ya Allah walam ya, karena dia juga dulunya itu benar-benar kesusahan. Intinya ya waktu itu cuma bantuin gitu aja Bu. Tapi yang saya bikin sakit hati itu kenapa dikiranya itu saya prosesnya dari Indonesia. Demi Allah Bu, kalau dari Indonesia kita nggak ada, aku juga nggak mau seperti itu. Posisi di sini sama-sama orang Indonesia Bu, tidur sampai di terowongan itu loh, Samsipo itu loh Bu, 2 anak. Tak tanyain, tapi mereka sangat takut emang kalau mau bicara dari Indonesianya, dari siapa. Dan saya cuma bilang, lah sampean Mas di sini kenapa nggak teleponnya dulu nih? Dari awal dari saya waktu tunggu visa dulu itu kan, karena saya tunggu visa itu ikut part-time Bu. Jadi saya kan juga mengerti, kasihan mas tak tanyain kenapa dari awal datang enggak,
telepon Bu Yuni, mereka juga takut. Jadi ini yang saya takutkan kalau nantinya saya juga ini kan di sini kelasnya saya cuma iya saya salah membantu, tapi saya lebih nggak tega lagi. Di sini nggak ada apa-apa, disuruh pulang nggak mau karena apa? Biaya yang buat kesini itu semuanya rata-rata uang hutang itu. Oke, Jadi di sini saya jelaskan diri ya. Satu hal, mereka dapat utang atau tidak kan bukan urusan yang jenengan nih. Kalau dipikir nih, mereka datang ke Hong Kong niat mereka sendiri dan sampean bukan keluarganya, bukan saudaranya. Terus hubungannya sama sampean apa? Kan nggak ada hubungan. Kalau sampean bukan penadah atau penyalur, orang pasti akan berpikir jelek gitu loh, Mbak. Karena gitu loh. Cara sampean menyampaikan seolah-olah sampean tuh pingin menyelamatkan orang, tapi itu salah. Kenapa? Saya tahu. Alah, makanya di sini ini kamu bukan penadah, bukan penyalur. Kenapa kamu memberikan informasi itu pada orang? Bahkan kamu upload di Facebook. Orang pasti akan merasa dan menyangka bahwa kamu itu penadah. Saya nggak pernah, Bu. Kalau di Facebook saya nggak pernah seperti itu, Bu. Oke, sorry, mungkin salah Miss Yuni, mungkin saya minta maaf. Maksud saya adalah bagaimana mereka bisa mencarimu itu kan pasti ada suatu informasi atau bocoran. Karena itu saya selalu bilang bukan hakmu, bukan kepentinganmu, apalagi job cowok. Iya. Kan dan kamu punya dikasih uang capek loh. Kamu dikasih uang capek loh sama cowok-cowok tersebut. Berarti mau tidak mau diakui atau tidak, kamu itu calo. Kamu itu calo. Ya iya dong. Kan kamu dapat uang capek nih. Soalnya gini Bu, yang saya nggak mau ke bawah-bawah lagi itu kadang kita udah nggak ngapa-ngapain, kita itu udah waktu 3 bulanan yang lalu ya, 4 bulan 3 bulan yang lalu. Nah ini kan masih ada yang pakai nama-nama saya juga. Maksudnya saya juga nggak nge-share. Terus tiba-tiba ada anak yang ngecat. Mbak El katanya ada kerjaan, aku udah bilang nggak ada, udah itu terakhir. Terus kemarin itu karena saya dapat sedikit ancaman gini ya, perkataan kotor lah, sama-sama warga Indonesia Mbak, kamu kok kita juga dari Indonesia itu ketipu, sampai di sini bisa ngasih kerjaan kok malah sombong, katanya nggak mau bantuin. Saya cuma bilang kalau sampean bilang saya sombong, saya nggak mau ujung-ujungnya di belakang nanti saya yang berat hukuman. Sampean hubungi aja Mbak Yuni, terus Ibu Yuni itu kan bisa bantuin. Misalnya Mas sampean dari PT-nya dibanjir uang segini, ataupun sampean itu emang ada masalah sama PT, sampean langsung prosesnya ke Mbak Yuni, jangan ke saya bilang kayak gitu. Karena kemarin terus terang waktu dikatain saya dikiranya sombong dan lain-lain, emang saya agak nyesek gitu loh. Karena yang 4 juga saya udah pernah bantuin pun saya masih kena jeleknya kan Bu, dikiranya penadah. Nah seperti itu Bu yang saya tegaskan. Intinya kalau lain kali ada orang yang mengancam saya harus bagaimana Bu? Nggak akan ada orang yang mengancam sampean kalau sampean nggak melakukan, itu aja. Nggak akan ada orang yang mengancam sampean kalau sampean tidak melakukan. Dan sampean tidak jadi penadah lagi, sampean tidak menyalurkan tenaga kerja lagi. Nggak mungkin orang tiba-tiba unyuk-unyuk ngancem Mbak. Kayak saya nih, saya dari awal mengatakan tidak ada job cowok. Siapapun yang cari saya tidak ada job cowok. Kemarin ada job cowok, tapi sangat susah sekali prosesnya. Visanya sampai sekarang belum turun. Dan sampean dengan nyata-nyata nolong 4 orang dan sampean ngomong berkali-kali sama saya nolong 4 orang, saya nolong 4 orang. Dan kamu dapat uang capek. Dapat uang capek itu kalau bukan calo apa namanya? Oh iya maaf Bu kalau seperti itu, soalnya kan setahu sampean nggak salah. Sampean nggak salah. Cuman informasi ini sangat berbahaya sekali Mbak. Kalau sampai namamu kecutek dan aku pegang namamu, saya tidak segan-segan untuk melaporkan kamu juga. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Karena saya ingin memberantas orang-orang yang mencoba jadi calo. Lah kamu itu TKW, ya udah kerjakan jadi pembantu. Jangan menjadi calo. Wes masih kamu butuh cowok, butuh apa? Bukan bidangmu. Bukan bidangmu. Yang penting itu ya udah, yang penting ini udah jelas ya Bu ya nantinya. Saya jelas, tapi sekali lagi bukan berarti ini kalau ada orang melapor kamu bersih namamu. Di sini saya tidak ingin ada pembenaran karena kamu sudah telepon saya bahwa kamu tidak salah. Dan di 4 orang itu kamu sebagai calo loh. Ingat, sebagai 4 orang itu sebagai calo. Ini yang kamu katakan 4 orang, tapi saya tidak tahu yang lainnya. Kalau sampai namamu kesangkut di situ Mbak Eli, itu urusannya sampean sama polisi. Tapi saya nggak berharap itu, karena itu stop dari sekarang.
Jangan nyalurkan yang tidak kamu saya tahu. stop lama itu Bu, saya udah stop lama itu. Makanya, saya juga nggak mau. makanya berhenti. Bukan berarti telepon Miss Yuni kamu pasti tak bela, enggak. Kenapa? Kalau kamu salah saya katakan salah, kalau kamu benar ya enggak apa-apa saya bantu. Cuman jangan lakukan lagi. Kalau yang sudah terjadi saya nggak bisa ngomong. Kedepannya jangan ya sayang ya. Takutnya seperti ini Bu, yang dulu-dulunya tuh saya tahunya cuma gini loh, malah dikiranya tuh saya tahu merasanya dari Indonesia ini kayak gitu loh intinya itu. Makanya saya nggak mau seperti itu. Kita ketemu di sini tuh posisi mereka juga kesusahan, cuma kayak gitu toh Bu. Nggak ada hubungan sama Makanya- kamu kesusahan